wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Masudi Fazri dari Kominfo BMPVK UMS. Kali ini kita akan berbincang santai dengan salah satu mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan tahun 2023. Sebelumnya boleh kenalan dulu Kak, dengan Kak siapa? Perkenalkan, aku Aulia Shumasa Sabira, mahasiswa baru program studi pertama. Oke, dengan Kak Siva nih. Kak Siva dari mana Kak? Aku berasal dari Sragen. Dari Sragen ya? Sekarang masih ngelaju atau udah ngekos? Udah ngekos. Udah ngekos? Ngekosnya perjalanan dari Sragen ke sini berapa jam sih? 1,5 jam. Wah, lumayan jauh nih teman-teman. Oke, kita langsung berbincang santai dengan Kak Siva karena selaku mahasiswa baru tahun 2023 ini. Kita akan membahas terkait ospek selama Kak Siva di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Di UMS ini ospeknya seperti apa sih Kak? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Oke, jadi waktu awal-awal ospek itu kan semua mahasiswa baru tuh dikumpulin di editorium acara Masa PMB. Masa PMB. Ya, terus setelah itu tuh terpencar akhirnya ada IMM, ada Prodidia dan khususnya fakultasnya. Wah, jadi banyak ya kegiatan ospek di UMS ini. Banyak. Dari beberapa ospek tersebut tadi ada Masa PMB, MM, Prodidia, Fakultaria juga ya Kak ya. Nah itu yang paling berkesan itu bagi Kak Siva itu di ospek bagian mana? Di ospek bagian fakultaria. Fakultaria, wah Fakultaria ini termasuk atau salah satu ospek di fakultas khususnya. Di Fakultaria itu kegiatannya apa sih Kak? Di fakultaria itu kegiatannya banyak banget, dari kita bikin paper mop yang siang-siang sangat panas. Panas-panasan kayak di Jember ya? Iya banget di gedung Siti Walidah. Habis itu kita ada acara malam yang benar-benar menunjukkan kehebatan prodi. Oh, sama gitu ya, pensi gitu ya? Iya, pensi. Di malam fakultarianya. Tapi nggak sih kayak itu fakultaria selama serangkaian itu? Capek juga, capek banget. Ada cerita berkesan nggak selama fakultaria? Ya, aku berkesannya di fakultaria itu dari kakak-kakaknya. Menurut aku tuh udah keren banget, walaupun waktu kita podcast, waktu kita paper move itu ada yang salah juga. Terus abis itu juga waktu paling berkesan waktu pensi itu sih malam. Waktu pensi, Ya. oke. Berarti ada hal yang bikin berkesan dan mungkin bisa jadi diingat ya selama ospek tersebut. Oke, kalau selama ospek ada kejadian yang bikin Kak Siva sampai saat ini ingat nggak? Misal pernah dihukum atau bagaimana gitu? Enggak, yang bikin aku terus kesan tuh waktu pensi ada yang dance Blackpink, itu yang bikin aku sangat berkesan. Wih, waktu pensinya nih kayaknya maba tahun 2023 ini terlalu heboh gitu waktu pensi, jadi begitu berkesan dan waktu itu kalau nggak salah sangat nih ya, attractive semua ya pesertanya. Wih, seru banget nih kayaknya. Oke, kalau waktu Fakul itu kita punya cerita berkesan ya. Kalau kesannya deh, kesan selama Fakul itu apa? Kesan jadi aku tuh benar-benar menyenangkan banget, kesannya tuh keren dan semoga aku berharap buat tahun depan semoga bisa lebih disiplin lagi dan juga bisa lebih seru lagi apalagi di bagian materi. Oke, berarti ada harapan khusus nih buat panitia fakultaria tahun selanjutnya. Kalau waktu fakultaria kita kan ini kenal nih bareng mahasiswa baru, bareng teman-teman baru. Ini sedikit nyerempet nih bareng sama topik pembahasan kita, yaitu terkait percintaan. Ada nggak sih Kak yang cari perhatian gitu? Ada. Salah satunya tuh kalau dari aku tuh maba itu saya nggak tertarik sih, aku nggak tertarik. Cutting ada. Cutting, ada cutting nih, jadi cari perhatian gitu ya? Gimana tuh cari perhatiannya? Jadi dia ngaku maba keperawatan, ternyata dia tuh sebenarnya cutting dari kampus juga. Oh alah, ternyata dari kampus juga, beda kampus nih teman-teman. Cuttingnya ketawanya di mana bisa ketahuan? Oh ternyata cutting gitu. Aku cek deh dikit kontak. Wah, ternyata yang cari perhatian sama mahasiswa baru dari cutting. Wah, ada aja ya teman-teman. Oke, terus kita bahas untuk ekspektasinya ketika pertama kali masuk UMS itu apa sih? Aku kira UMS tuh kan kebanyakan kata orang-orang tuh UMS ini orangnya buangan dari negeri ataupun apa. Enggak, kalau setelah aku masuk tuh ternyata emang dari dosennya, dari kakak tingkatnya, dari asisten dosen maupun asat tuh menurut aku keren-keren banget.
dan berkesan banget di pembelajarannya. Oke, berarti ya nggak seburuk yang kita Iya, betul. pikir ya. Jadi ya UMS itu atau universitas swasta yang ada di Surakarta ini ya salah satu universitas yang dibanggakan gitu ya. Betul banget Oke. ya. Terus ada kesan nggak buat pertama kali ini sejauh ini? Kesan yang bikin berkesan? Kesan yang bikin aku berkesan banget tuh teman-temannya. Teman-temannya? Teman-temannya, iya benar-benar sebaik itu buat teman-teman maupun dari fakultas, dari prodi itu tuh benar-benar kita tuh sama-sama saling berjunjung bekerja sama. Oke, walaupun ya mereka kan pastinya datangnya dari beda-beda daerah ya, saling nyatuin perbedaan pendapat gitu. Terus ada pengalaman bareng teman-teman mereka ya yang ada? Apa? Itu tuh latihan, kita latihan buat pensi tuh sampai bermalam banget, entah itu Demi pensi. iya, dari narinya lah, dari apapun itu kehebohannya itu juga benar-benar banget excited. Oke, Kak Siva tadi dari Sragen. Dari Sragen pasti kan jauh ya bareng teman-teman nih sama keluarga gitu. Ada nggak sih kayak homesick gitu atau kangen rumah? Ada Iya, ya? sering banget. Sering banget. Terus gimana sih teratasi kayak gitu? Ya mulai menyibukkan diri dengan belajar lah, dengan nongkrong sama teman, ataupun keluar dari kantong jangan terus lah. Jadi bawa depan aja ya kayak kita masuk ke keadaan baru dan kita harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Terus ada nggak sih Kak kultur shock gitu? Ada sedikit ada dari kultur shock aku tuh fasilitasnya. Fasilitasnya gimana? Menurut aku kurang dari segi kebersihan di masjid. Oh, kebersihan Kampus di masjid kampus satu. Iya. Oh, ternyata ada kultur shock terkait kampus nih. Bikin minggu ya. Terus gimana? Yang bikin shock apa? Kebersihannya tadi. Iya, kebersihannya dan juga kurang rapi bagian kayak menata-nata. Oh, oke. Terus kalau untuk lingkungan sendiri ada nggak sih kultur shock gitu? Ya ada, karena dulu dari sekolah aku itu tuh mungkin orang-orangnya masih terlihat polos atau gimana, tapi sekarang gara-gara banyak dari entah itu dari negeri, entah itu dari anak-anak swasta, anak pondok, anak biasa, terus semuanya jadi campur dan kita jadi tahu berbagai banyak sifat orang. Oke, jadi pertemuannya juga tambah relasinya tambah banyak lah ya. Ada kekhawatiran nggak waktu pertama kali masuk UMS? Kayak khawatir apa gitu? Iya, Khawatir apa? khawatirnya karena kayak dikira tuh di kalangan orang-orang tuh, ih anak swasta bukan orang tua. Wih. Oh enggak, menurut aku Nggak tuh, juga. iya, yang penting nggak di mananya, tapi kita waktu memancarkan cahaya di tempat situ. Oke, jadi intinya kayak kita bagaimana kita ngejalanin apa yang udah kita ambil gitu ya. Terus ada harapan nggak Kak? Harapan Di UMS. di UMS ini semoga jadi lebih baik lagi, lebih kita tuh jangan dipandang rendah anak swasta. Anak swasta tuh juga bisa berkarya, nggak cuma anak negeri. Kita buktikan kalau kita bisa. Oke, jadi ya kita mungkin buat semuanya jadi mahasiswa baru gitu ya, jangan pernah kita berpikir kenapa sih kita masuk ke UMS, jadi kita harus pikir positifnya aja gitu. Terus ada nggak sih modus gitu selama jadi mahasiswa baru, kayak mungkin temennya ngechat padahal itu cuma modal ngechat doang, tapi dia tuh kayak nanya tugas lah atau malah ke hal-hal yang lainnya, ada nggak sih? Ada. Tanya apa tuh? Kayak tanya, ih kenalin aku kelompokmu loh di fakultaria gitu. Oh gitu, ayo udah gitu. Ternyata lama-lama pengen ketemu, ajak ketemu, terus modus-modus mau ngerjain tugas, tapi sebenarnya cuma ngerjainnya tuh berdua. Wih, gimana sih itu malah kayak ngajak PDKT gitu ya? Itu kayak ngadepin kayak gitu gimana sih? Kalau aku Begini. sih, ya udah anggap aja sebagai teman gitu, dan anggap aja emang itu tuh sudah menjadi tugas aku buat di situ. Itu masuk ke kultur shock gak sih bagimu? Iya. Iya banget tuh. Oke, jadi kalau punya teman yang kayak gitu ya, tetap dihadepin Ya. juga biasa gitu aja. Nggak dibawa biasa sih, kalau bisa kalau emang udah sampai ke arah yang nggak bener kayak udahlah. Oke, jadi sejauh ini masih ada juga ya kayak gitu. Masih Di chat tapi kayak nanya apa tapi dibawa ke pembahasan yang lain.
Ada nggak pernah ngajak temen atau temenmu deh nungguin Ada. pulangnya bareng, Iya, iya. terus ngajak sengaja, ada aja ya, mungkin biar bareng gitu. Terus kalau kelompokan kan biasa udah pernah ya kelompoknya suruh milih sendiri gitu. Oh, ada. Ada, terus ada yang Iya, ada. cowok ngajak Iya, gitu, ada. Ternyata percintaan itu kuliah itu memang macam-macam gitu. Oke, kalau nanggepin hal-hal kayak gitu masih dibawa serius atau gimana? Enaknya dibawa bercanda aja sih, anggap aja semuanya jadi teman. Ngatasinnya gimana? Atasnya adalah ya kita sendiri harus ngatasin perasaan kita. Harus ngatasin perasaan. Dibawa santai. Oh. Kalau di chat, kalau kita itu niatnya cuma ngechat biasa, terus dianya malah orangnya kayak gitu. Ada juga. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya tuh ya udah kita misalnya kita cuma tanya nih, tanya tugas atau apa, terus habis itu oh kamu udah makan belum ya, kayak gitu nanti dikira perhatian lah. Wah, padahal cuma tanya biasa, tapi malah dianya yang baperan. Oke, ada pembahasan tadi terkait percintaan dan kehidupan selama perkampusan mahasiswa baru ya. Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman deh. Kesan dan kesan dari Iya. Maba Ya, khususnya. kesanku tuh terlalu kesanku tuh menurut aku buat para maba juga yang di UMS khususnya itu keren banget kalian, kita tuh harus sama-sama berjuang buat memajukan UMS. Dan pesan buat aku, terus kalian tuh jangan ngerasa kalian anak swasta, kalian bukan keluarga. Enggak, kalian tuh di sini bukan masalah kalian mau kemana enggak, tapi kalian di sini kalian tuh belajar dan kalian gimana ya, kalian tuh harus belajar dan bersinar di tempat manapun. Semuanya tuh bukan tergantung tempat, tapi tergantung dirimu di tempat itu. Oke, dengerin tuh buat teman-teman semuanya. Selaku mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan tahun 2023. Oke, kita berbincang lagi ke bagian ospek aja. Tadi serangkaian ospek yang paling berkesan di bagian fakultaria. Kalau di fakultaria itu teman-temannya paling dekat atau pertama kali dekat itu siapa? Kalau aku Teman satu prodi kah? dekat itu dari teman satu prodi. Satu prodi? Iya, satu prodi dari keperawatan. Dari keperawatan juga. Punya kenalan nggak dari sebelumnya, dari Sragen gitu? Banyak nih yang mungkin dari IMM dan khususnya dari fakultaria itu malah jadi banyak kenalan dari 4 prodi yang khususnya ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan. Jadi temennya itu nggak cuma fokus ke keperawatan aja ya, jadi ada teman-teman di fisioterapi, gizi, sama kesehatan masyarakat. Terus dari beberapa tadi ada prodi juga? Ada. Itu capek nggak kegiatannya? Capek. Ngapain aja sih? Ya kayak makrab yang mempersatukan anak keperawatan. Mempersatukan anak keperawatan, maksudnya keperawatan aja? Iya, harusnya buat keperawatan aja. Oke, itu ada juga yang cari perhatian gitu? Ada. Gimana tuh mereka? Jadi kayak waktu malam-malam waktu makrab itu ceritanya mau membahas tentang pensi atau apa itu, ternyata mau ngasih jajan. Wih. Jadi pernah ya kayak mungkin ngajak kumpul kayak modusnya tuh ngerjain tugas-tugas dari prodi dia tadi, tapi nyatanya cuma buat kita berdua. Iya. Ada aja apa lagi. Oh, cerita lainnya ada nggak sih yang mau diceritain buat teman-teman semuanya? Diceritain menurut aku sih kayak cerita apa ya yang tentang fakultasnya atau tentang ospek atau tentang Bebas ya. cerita. Kalau tadi boleh. Yaudah yang waktu di prodi ya, khususnya di prodi yang keperawatan ini, itu tuh kenalan. Jadi waktu aku kenalan sama teman sekelas aku tuh akhirnya tuh orangnya kangen-kangen gitu, terus aku seheboh itu, ya seheboh itu. Dan sebelum ada kelas tuh, di kelas aku tuh emang sudah ada program mau kenalan dulu sebelum meet di kelasnya. Oke, jadi kayak pertama kali ketemuannya Ya, nongkrong harus nongkrong dulu. Diajak satu kelas, ada yang bikin nongkrong iya. gitu. Oh, terus ada gitu yang ngajak jadi kan? Ada Ada juga. ada
sejauh ini gimana? Sejauh ini ya udah anggap aja sebagai itu teman, dan itu kan emang ya udah anggap aja itu kenalan karena sekelas gitu. Pertama masuk PMS ya, ada nggak ada yang bikin kamu shock, mungkin dosennya atau ada cerita tertentu gitu selama Iya. perkuliahan sejauh ini? Apa itu, boleh cerita mungkin? Waktu zoom itu, Waktu Zoom. iya itu tuh kan zoom apa ya, zoom tentang keperawatan juga, anak-anak keperawatan itu dibimbing oleh dosen. Ya. Itu ada salah satu mahasiswa, dia tuh kumpulnya bertiga dan dia rame di zoom. Akhirnya langsung ditegur sama dosennya, dan sekaget itu, nggak expect lah dosennya langsung intinya. langsung ini ya, langsung apa sih, bad mood ya. Iya betul. Jadi ada perbedaannya signifikan nggak selama di bangku SMA sama perkuliahan? Ada. Bagian mana ya? Segi pertemanan, segi kuliah, jam kuliah, segi dari seragam. Ini seragam juga diatur ternyata di sini. Seragam diatur apa di mana? Kalau waktu pembelajaran yang bikin kamu shock itu apa? Protokol-protokolnya buat pembelajaran. Pembelajaran kita sebagai mahasiswa itu menyesuaikan dosen, bukan dosen yang menyesuaikan mahasiswa. Jadi ini ya, nggak kejadwalan gitu ya? Iya nggak kayak di sekolah dulu. Oke, tadi memang banyak sih cerita-cerita terkait mahasiswa baru sejauh ini. Terus kita bahas lagi masalah apa ya? Yang mau kita apa? Apa? Tentang apa? Kalau aspek tadi ada cerita nggak? Aspek tadi yang menurut aku satu tuh waktu PMB. Itu Waktu yang PMB apa? ya, waktu semua Oh, mahasiswa semua mahasiswa baru baru dikumpulin. se-univ itu seru banget, apalagi yang waktu bagian nyanyi-nyanyi, bagian Gimana? bagian expo itu juga Iya, seru, expo sih. pengenalan itu. Full satu auditorium Iya. ya. Terus kalau waktu masa PMB itu kan pasti kumpulnya nggak satu fakultas kan ya? Itu punya kenalan ya? Ya, Satu kelas kenalan lain. ada Dan dari mana tuh? dari Fakultas Teknik Kimia, dari Fakultas Teknik. Kimia. Sekedar kenal atau udah? Ya dekat baru aja kenalannya waktu di masa PMB. Masih deket-deket sampai sekarang? Masih. Wih, kalau masih chattingan juga? Udah nggak sih, soalnya udah sama-sama sibuk. Wah, ternyata ya udah berhenti sampai situ aja. Kalau di kelas ada yang sering cari perhatian gitu nggak, cuma sama teman sih, mungkin dosen ngajar lah atau gimana lah. Sejauh ini nggak ada sih kak, kayak udah biasa aja gitu. Udah biasa aja ya. Kalau teman-temanmu sendiri ada yang bikin kamu shock ya? Ada. Apa? Jadi dia tuh kelihatan biasa aja di depan, tapi ternyata nanti dibahas di belakang. Oh, Gitu. bermuka dua ya, ngomongin di belakang Iya, ya. mungkin jadi. Terus itu ada ceritanya apa gitu? Yang bikin gak ingat? Yang bikin keinget tuh waktu pembagian kelompok. Pembagian kelompok. Iya, jadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi awalnya tuh setuju, di pas awal-awal kita ketemu, di belakang tuh baru aja. Orangnya itu sama sih ya, cocok. langsung Iya, di belakang. cocok di belakang. Ya, jadi keluh kesahnya juga banyak ya. Kalau kesahnya apa sih selain tadi? Kesahnya selama jadi mahasiswa baru fakultas. Ini tuh kayak jamnya tuh nggak tentu, jujur capek, banyak tugas, bikin makalah, Revisian lagi. ya revisi lagi, tapi juga lebih ke senangnya sih. Senang ya. Iya. Kalau pelajaran sih banyak bedanya kan sama bangku kuliah. Kalau kuliah kan ini cuma pakai PPT, terus jalan nulis gitu. Terus kalau tugas gimana? Kalau tugas sejauh ini? Masalah tugas tuh Numpuk kah malah? enggak, kalau aku sih tugas langsung secepatnya dikerjakan, soalnya Oh. pasti juga bakal ada tugas baru. Jadi gak nungguin ini, gak nungguin Ya. deadline ya, langsung dikerjain aja. Kalau lagi masalah percintaan ada yang mau ceritain ya? Gak ada sih kak, nggak tertarik dulu. Belum tertarik. Tapi ada aja yang ngajak ke hal tersebut gitu ya. Ada aja sih. Kalau apa lagi? Kita bahas masalah ini aja deh. Masalah penugasan. Kalau terkait penugasan, ada tugas yang menurutmu itu sulit lah buat kamu kerjain? Belum Iya. pernah pasti masalah itu. Bikin makalah yang sangat susah
susah. Makalah, jadi makalahnya beda gitu ya sebenarnya. Iya betul. Apa yang bikin makanya. beda? Jadi biasanya kan di makalah itu ya wajar biasanya ada kayak salah Ya. nah itu dosennya menegur soalnya kan kalian aja belum penelitian gitu. Kok udah bisa tahu buktinya. Jadi kayak ini ya, beda gitu ya sama buku Iya, SMA. soalnya pas disuruh tugas bikin makalah itu tuh kita sendiri aja belum praktek kok udah disuruh bikin makalah. Makalahnya, jadi kayak makalahnya itu nggak perlu dikasih hal tersebut gitu. Terus kalau masalah dosen ada yang nggak yang berumutan gitu? Kemudian ada Ada. gimana? Ada ceritanya? Jadi kalau dosennya nggak mood itu tuh ya udah ngomong ke intinya aja habis itu udah keluar gitu. Oke, jadi kayak kalau punya lagi rusak, kita mau ngajar males gitu ya dosennya. Jadi kayak berputar Bed-bedan. gitu isinya. Bosan. Oke, ternyata ya banyak banget. Ada perlu kesal lagi nggak? Udah sih Kak. Cukup. Oke, mungkin kalau udah cukup, diakhiri aja ya untuk podcast kali ini. Untuk perbincangan selanjutnya lebih dalam mungkin bisa kita bahas di belakang aja. Oke, terima kasih teman-teman udah mendengarkan podcast pada kali ini. Jadi pada intinya podcast dan pembahasan terkait percintaan masa perkuliahan mahasiswa baru ini emang banyak banget. Banyak keluh kesahnya juga ada aja sih kultur shocknya selama perkuliahan. Terus kalau pesan lagi tadi kan udah pesan nih buat mahasiswa baru ya. Ada pesan lagi nggak buat kedepannya secara keseluruhan aja deh, nggak cuma buat mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan UMS, tapi buat mahasiswa baru semua ya. Kayak pesannya tuh harus belajar lah, nggak perlu mikir yang macam-macam dulu lah. Kalau misal diajak yang aneh-aneh jangan dulu. Gimana pesannya? Jadi buat kita para mahasiswa baru itu nggak salah kok kita melangkah maju untuk masuk BEM ataupun himpunan ataupun apa yang lainnya. Mungkin di awal-awal kita jadi mikir kita kuliah aja dulu, tapi nggak ada salahnya kita memulai lebih awal untuk belajar apa itu soft skill, apa itu cara kita berpublic speaking yang benar kepada semua orang. Dan kita malah dari awal ini kita jadi lebih bisa tahu gimana caranya kita banyak memperbanyak relasi. Agak ribet ya. Gimana caranya tadi? Dari mungkin kita mencoba buat mengeksplor lingkungan, mencoba buat janganlah terlalu fokus. Boleh kita fokus buat mata kuliah, tapi juga kita harus memikirkan buat kedepannya juga. Semakin banyak relasi, kita semakin banyak kita nggak tahu sih nanti teman kita tuh malah bisa jadi bos kita ataupun malah bisa jadi pegawai kita. Deteksi ya. Ya betul. Cukup oke. Jadi pada intinya ya kalau kalian mahasiswa baru jangan bosan-bosan aja sih, atau jangan kayak coba aja lah hal baru tentang join organisasi ya, coba aja. Kalau misal kamu waktu SMA mungkin pernah nih join organisasi, terus waktu kuliah nggak mau mau pulang kos terus balik sekolah, balik kampus maksudnya, balik kampus pulang kos, itu mungkin kamu bikin capek kuliah, pengennya cuma kuliah aja, tapi itu mungkin bisa aja bikin kamu ya logistiknya kurang, relasinya kurang, tapi justru di perkuliahan itulah yang paling penting. Oke, jadi ada niatan yang buat organisasi? Iya jelas. Iya pasti deh, jelas. Oke, udah untuk podcast kali ini bisa sibuk kamera. Dadah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.